Halo pemirsa, apa kabar? Nah, mohon maaf ini kalau suaranya agak jazzy sedikit. Ya, anak adalah anugerah dari Yang Maha Kuasa yang tentunya harus dirawat dan dijaga. Nah, apakah Anda pernah melihat anak jalanan yang sedang mengamen? Lalu, apakah hasil dari mereka mengamen yang mereka lakukan tadi adalah karena tuntutan ekonomi atau keinginan pribadi? Nah, harusnya seusia mereka sedang senang-senangnya bermain dan mencari jati diri serta menuntut ilmu. Nah, apakah mereka masih tetap sekolah? Pertanyaannya. Dan bagaimana caranya agar mereka tetap sekolah? Mari kita bahas di sini pendidikan anak jalanan bersama saya, Ayah Edi. Halo pemirsa, apa kabar? Salam Motivatok. Senang sekali malam ini saya Stani Dwi Pertiwi dapat menjumpai Anda kembali dalam program santai namun dapat memberikan inspirasi dan motivasi bagi hidup Anda. Jangan lupa pemirsa, kami juga mengundang Anda di 021 392 2121 atau SMS ke 0813 146 83861. Anda juga dapat bergabung di akun Facebook kami di Motivatok Sindo TV dan di Twitter kami di @motivatok. Dan pemirsa, seperti yang dikatakan Ayah Edi di awal tadi, bahwa tema kita malam ini adalah pendidikan anak jalanan. Begitu banyaknya anak-anak yang hidup di jalanan dan kita sebagai orang tua harus memberi perhatian lebih kepada anak-anak. Dan tema ini sekaligus diambil dari kisah pemirsa Motivatok yang mengirimkan permasalahannya kepada kami. Anda juga dapat mengirimkan permasalahan anak Anda ke email kami di motivatoksindotv@yahoo.com. Dan sebelum kita bahas lebih jauh tema kita malam ini, mari kita simak tayangan yang berikut ini. Lonjakan anak jalanan semakin tak terkendali di setiap daerah. Ayal di tiap kota hanya dijejali kaum pengemis dan anak yang ditelantarkan orang tua atau sengaja menelantarkan diri. Problem paradigma berpikir karena cemoohan sebagai anak jalanan yang kemudian mendarah daging dalam benak tiap anak menjadi penyebab mereka tak ingin lagi bersekolah. Keyakinan yang terjadi dalam jiwa seseorang tersebut akan dianggap sebagai sebuah kebenaran. Determinasi lingkungan inilah sebagai bagian yang kemudian membentuk paradigma sebagai anak jalanan. Karena determinasi lingkungan diartikan sebagai penyalahan terhadap lingkungannya bila saja mendapatkan stimulus yang berpengaruh buruk. Si Budi kecil kuyup menggigil. Problem sosial ekonomi yang menyandra para anak jalanan harus dipahami dalam dunia pendidikan yang kini tak lagi terjangkau bagi mereka. Buktinya, rata-rata mereka sudah tercatat sebagai siswa di satu institusi pendidikan. Tapi karena benturan ekonomi, yakni memenuhi kebutuhan sekolah tak mencukupi, akhirnya mereka putus sekolah dan memilih bekerja untuk membantu orang tua. Anak sekecil itu berkelahi dengan waktu demi satu impian yang kerap ganggu tidur. Ya, itu tadi pemirsa, kita lihat bagaimana anak-anak jalanan yang sering kali kita lihat, bagaimana mereka ya ayah harus berjuang gitu ya di jalanan sambil belajar gitu. Nah, bagaimana ayah, menurut ayah ini pendidikan anak-anak jalanan kita ini bagaimana? Jadi kalau kita melihat anak jalanan, mungkin orang berpikir ada bedanya anak jalanan dengan bukan jalanan. Nah, saya dulu juga mantan anak semi jalanan lah, pernah di jalan juga. Nah, sebenarnya kalau saya perhatikan dari sejarah hidup saya begitu, dan dari fakta-fakta ilmu sains, sebenarnya anak itu sama awalnya sejak mereka dilahirkan sama, bibit lahirnya juga sama. Mereka adalah pemenang dari jutaan sel sperma terhadap satu sel telur. Jadi awalnya mereka adalah the winner gitu. Kemudian terlahir, setelah terlahir, nah di sini muncul yang namanya fenomena mulai dari fenomena ekonomi, fenomena pendidikan dan sebagainya.
Nah, sebenarnya mulai perbedaan itu terbangun pada saat si anak ini diasuh oleh siapa, nah, dan bagaimana cara mengasuhnya. Nah, kalau saya perhatikan bahwa apabila si pengasuh ini tahu bagaimana cara mengasuhnya, walaupun secara ekonomi dia pas-pasan, siapapun dia, anak jalanan itu bisa menjadi anak hebat begitu. Contoh yang sangat fenomenal adalah Mike Tyson. Siapa yang tidak kenal Mike Tyson? Dia adalah anak jalanan gitu. Dan saya sendiri dulu juga pernah mengalami masa-masa itu, masa-masa di mana saya mendekati jalanan. Jadi kalau kita lihat sering di jalan-jalan, saya dulu pernah mengalami masa-masa itu di daerah rel kereta api, karena waktu itu saya dibesarkan di daerah Tanjung Priuk, di mana pusat kekerasan itu adanya di sana, premanisme itu ada di sana. Orang-orang zamannya takut sama Soeharto, orang Priuk nggak takut waktu itu ya, tahun 80-an ada peristiwa Priuk. Nah, itu saking kerasnya di sana. Tapi ada satu hal sebenarnya ya, manusia itu dibentuk oleh cara berpikir. Cara berpikir ini akan menjadi keyakinan dia. Nah, waktu orang tuanya memberikan keyakinan benar terhadap dia, meskipun dia dibesarkan di jalan, maka kelak dia akan punya respons yang benar, cara yang benar, semuanya serba benar. Nah, bayangkan saya hidup di satu daerah di mana di situ adalah daerah preman ya. Saya dibesarkan di daerah Rawabadak di Tanjung Priuk, di mana kawan-kawan saya itu peminum, kemudian pemabuk, kemudian ada yang juga ganja dan sebagainya. Tapi bagaimana mungkin saya waktu itu tidak terlibat di sana, tidak terpengaruh di sana. Ada batas sekat tipis pemisah antara saya dengan teman-teman saya begitu. Nah, kalau saya ingat-ingat lagi zaman itu, satu pembuat sekat yang sangat tipis itu adalah orang tua saya, ibu saya gitu. Jadi walaupun berada di lingkungan yang tidak baik, karena aku gitu ya. Iya, ibu saya selalu mengingatkan bahwa ingatlah falsafah ikan. Dia selalu ingat ikan. Apa yang kita bisa pelajari dari ikan? Tahu nggak apa? Oke, sebentar Ayah Edi, kita harus tahan dulu apa yang harus kita pelajari dari ikan. Iya. Dan pemirsa, pendidikan yang seperti apa yang sesungguhnya dibutuhkan oleh anak jalanan, Motivator akan kembali setelah jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dan masih bersama saya Stani Dwi Pertiwi dan pakar anak kita Ayah Edi. Tadi di segmen 1 ada kita terputus di fenomena ikan ya, Ayah Edi. Silahkan Ayah, apa tuh fenomena ikan? Saya masih ingat dan selalu akan ingat, ibu saya selalu bilang, "Nak, ingatlah pada ikan. Mari kita belajar pada ikan. Apa yang dimiliki ikan? Ikan itu hidup di lautan." Gitu. Ibu saya bilang hidup di lautan, dan kita tahu lautan itu airnya asin. Tapi pernahkah kita satu menangkap seekor ikan yang kemudian kita masak rasanya asin? Nggak ada kan? Sebelum dia digarami jadi ikan asin, gitu. Jadi kamu bisa bermain sama siapa saja, nah, tapi jangan terpengaruh. Nah, satu itu. Terus yang ekstrim dari orang tua saya adalah begini waktu itu. Saya ingat banget. Ini nak, kawan-kawanmu kan minum, kemudian ada yang begini, ada yang bahasanya dulu ngegele, ada yang ngegele dan sebagainya. Kata ibu saya, nih kalau kamu lakukan itu nak, ini ada pisau nak, kamu bunuh saja ibumu, gitu. Jadi kalau kamu berani lakukan itu nak, ini pisau ini kamu pakai, percuma ibu hidup gitu. Kalau punya anak yang sampai begini-begini. Jadi ibu saya selalu menantang, men-challenge anaknya begitu. Nah, akhirnya saya terkesan sekali dengan pendidikan seorang ibu, dan makanya pada akhirnya Tuhan memanggil saya untuk kembali terjun untuk mungkin ya mengajak para orang tua, yuk kita belajar jadi orang tua yang baik. Oke. Gitu. Karena kalau orang tuanya baik, walaupun anak jalanan bisa kok bangkit gitu. Kita lihat sejarah bahwa orang-orang kaya yang ada sekarang, orang sukses yang ada sekarang itu dulunya orang susah. Oke. Yang Saya tinggal menangkap kontrakan poinnya, dan sebagainya kayak begitu kira-kira. Saya menangkap poinnya Ayah. Kita angkat telepon dulu dari pemirsa. boleh. Halo. Halo, selamat malam. Dari Pak Putra di Makassar. Halo. Halo, Iya, selamat malam Bapak. Dengan siapa? dari Pak Putra di Makassar. Pak Putra di Makassar. Iya. Iya, silakan Pak Putra dengan Ayah Edi ya. Oke, selamat malam Pak ya. Selamat malam Pak Putra, apa kabar? Ingat ya, baik-baik. Pak. Agak kereba.
Iya. Agak keren. Baji ini. Baji. Silakan. Ini ayah Edi ini aku kan lihat di kota Makassar. Iya. Ini bus anak jalanan ya. Iya. Faktor kenapa sih anak jalan turun di jalan? Ya. Faktor itu ada dibujuk oleh orang lain. Iya. Puji tolongnya ya, apa ini namanya, agennya, bosnya bos yang besar itu, untuk diambil sama bos itu, diambil di desa untuk dijual turun anak jalanan. Iya. Kemis. Iya. Itu satu. Kedua itu ekonomi itu terlibat. Kalau ketiga itu gimana ya buat pemerintah Indonesia untuk membina anak jalanan, khususnya sekolah-sekolah. Iya. Diajar sekolah menulis membaca. Kenapa? Itu pendidikan anak kecil, anak jalan itu sangat minim. Itu Pak. Iya. Halo. Ya, baik. Oke, Pak Putra, terima kasih atas penjelasan Anda. Ayah tuh tadi katanya dibujukan gitu ya. Bagaimana juga peran pemerintah ditanyakan seperti itu ya. Itu bagaimana ya? Ya, saya sadar bahwa banyak faktor yang membuat anak itu berpindah dari rumah ke jalan. Banyak faktornya. Tapi kalau faktor yang kita kedepankan adalah faktor-faktor yang kita tidak bisa ubah. Seperti misalnya pemerintah, ya tergantung pemerintahnya peduli atau tidak. Makanya hati-hati dalam memilih pemimpin. Nah, ibu saya waktu itu menekankan apa yang bisa kita lakukan, bukan apa yang orang lain mesti lakukan kepada kita. Apa yang kita bisa lakukan? Misalnya begini, Pak, dulu saya pernah mengamen juga kecil ya. Tapi dulu ngamennya masih belum pakai yang kayak apa, banjo sekarang ya. Gitar kecil dulu belum zaman saya itu masih kecek begitu ya. Begitu ibu saya melihat fenomena anaknya mulai mau turun ke jalan, dia bilang, kalau apa tujuan kamu? Mau cari uang, Bu? Saya bilang, untuk apa? Untuk tambah-tambah. Ibu saya bilang, kalau kamu mau cari mau cari uang yang bermartabat, jangan meminta, yang bermartabat. Mulai besok ya ibu akan bikinkan kamu namanya es kue sama manisan. Dulu zaman saya kecil itu ada manisan buah, kemudian dimasukkan ke dalam lemari es. Nah, nanti besoknya pulang sekolah saya jual gitu. Jadi ibu saya selalu mengantisipasi kalau anak-anaknya kira-kira berbuat sesuatu yang menurut beliau kurang pas gitu atau kurang tepat, ada sesuatu yang lebih baik yang ditawarkan. Itu jadi selalu memperhatikan. Nah, saya melihat begini, Pak. Faktor terbesar anak berpindah dari rumah ke jalan itu adalah karena orang tua yang tidak dekat sama anaknya. Mulai dari ngomong saja sudah membentak-bentak. Kemudian kadang-kadang main tangan, ya gampang sekali main tangan. Kamu ini blow on, kamu ini bodoh. Itu saya lihat banyak sekali sampai sekarang itu. Jadi anak tidak nyaman untuk di rumah. Nah, disitulah manusia sama, Pak. Apakah dia anak-anak, apakah dia orang dewasa. Begitu dia tidak nyaman dengan seseorang, dia akan menjauh. Dan dia melihat mungkin ada sisi-sisi lain di jalan yang lebih nyaman daripada di rumah. Makanya saya masuk ke wilayah parenting ini untuk mengajak para orang tua agar supaya kita belajar membuat anak itu nyaman di rumah. Kalau misalnya kita mengharapkan orang lain berbuat sesuatu pada kita, Allahu a'lam ya. Tapi kalau kita berbuat sesuatu pada diri kita hari ini juga bisa. Ya, jadi peran orang tua juga menentukan sekali ya bagaimana anak betah untuk di rumah gitu ya. Sangat. Ayah. Oke, Ayah. Kita harus break lagi Ayah dan pemirsa. Setelah pariwara berikut kita akan kembali dengan pendidikan yang seperti apa yang sesungguhnya dibutuhkan oleh anak jalanan. Jangan kemana-mana, tetap di Motivatok. Pemirsa, jumpa lagi di Motivatok dan saat ini selain Ayah Edi, saya sudah kedatangan tamu lainnya, yaitu Ibu Ikawati, orang tua dari M. Firjiansyah, seorang anak jalanan begitu ya. Dan mungkin banyak sekali yang ingin disampaikan kepada Ayah Edi tentang bagaimana seharusnya pendidikan yang harus dilalui oleh anaknya. Langsung saja nih kita ngobrol dengan Ibu Ika, Firji dan juga Ayah Edi. Halo Ibu, selamat malam. Selamat malam. Iya Ibu Ika, ini Firji ya, Ibu ya. Iya Ibu, kalau tadi kita sudah ngobrol tentang pendidikan anak jalanan gitu ya. Nah, kalau Firji sendiri gimana Bu? Itu sekolah? Sekolah ya, kelas berapa? Sekolah terus, kelas 3, naik kelas 3. Iya, itu kegiatannya apa Bu? Kalau di jalan itu apa ngamen atau jualan seperti Ayah Edi tadi? Ngamen dia. Oh ngamen, iya. Sudah berapa lama Bu? Baru
ada 2 bulan lah. Oh, 2 bulan lah. Ya, silakan Bu, nih ada yang mau ditanya-tanya nggak tentang sama Ayah Edi nih, tentang Virgi atau tentang bagaimana pendidikannya atau apa saja? Iya, Ayah, ini maksud saya gini, Virgi ini takutnya terpengaruh sama anak-anak luar nih, temennya gitu. Yang enggak seperti kayak merokok gitu kan. Kadang-kadang dia suka minder, temannya suka ngata-ngatain, Ayah ngata-ngatain. Udahlah, gak usah temenin, dia mah kuper, kurang pergaulan, kurang ini katanya gitu. Gak usah ditemenin, ntar dia di dalam nangis katanya. Dia nggak punya temen Bu, gimana gitu. Ya, ini saya bicara pengalaman ya, karena saya dulu pernah mengalami kayak gitu. Ya itu yang terjadi memang di dunia jalanan kayak gitu. Kita dibullying setiap hari ya. Supaya kita mau ngegeng sama dia, ngikutin apa yang dia mau. Nah, dulu yang dilakukan oleh orang tua saya adalah bahwa Ibu, kalau misalnya Virgi melakukan ini dan itu, jangan dimarahi. Jangan dibentak, jangan dipukul apalagi gitu. Jadi diajak diskusi aja, dipeluk-peluk gitu. Kenapa sayang, apa mau diajakin ngobrol, dia dibuat merasa enak di rumah. Pertama itu. Kalau ibunya marahi dia langsung, wah di rumah nggak enak juga nih ternyata gitu. Nah, baru yang kedua yang dilakukan oleh ibu saya dulu adalah begini. Anak itu kan punya aktivitas harian ya, dari pagi, siang, sore sampai malam. Nah, sekolahnya kan cuma pagi ya, sekolahnya Virgi ya. Pagi sampai siang ya. Nah, siang kesininya kan nganggur. Nah, dulu ibu saya tuh langsung bikin jadwal. Pulang sekolah, dagang. Gitu. Iya, jam sekian sampai sekian dagang. Saya dikasih dagangan 2 jam tuh. Pakai termos es nenteng-nenteng ya. Duduk di sekolah gitu, nungguin dagangan. Sambil ngumpulin uang. Terus habis itu, kalau masih ada waktu lagi, ada pencaksilat misalnya, dimasukin pencaksilat. Jadi biar dia mainnya sama anak pencaksilat atau mungkin sama anak karate gitu. Karena dulu saya pernah ikut itu di komunitas karate, di komunitas pencaksilat itu kita selalu dilatih mental. Jadi orang baik, jadi orang hebat, jadi orang penolong. Selalu diisinya begitu. Jadi kawan-kawan kita pun kayak begitu grupnya. Jadi lingkungannya juga di antara orang-orang yang baik sehingga termotivasi menjadi baik gitu ya Ayah ya? Iya, saya juga baru sadar bahwa dulu orang tua saya melakukan itu ternyata untuk memisahkan saya dari yang lain. Tapi dengan aktivitas yang positif. Terus yang berikutnya, saya dilatih untuk punya self defense system. Self defense system itu artinya kalau diganggu ngelawan. Ya, kalau diejek nantang. Misalnya begini, Virgi culun, panggil yang bilang culun, sini ayo kita duel. Gitu. Nah, saya tidak mengajarkan anak bertengkar, tapi kalau misalnya dia diserang, boleh melakukan self defense system, Bu. Jepang saja punya tentara bela diri, gitu. Jadi boleh. Gitu. Kalau dia benar, dia harus bertahan bahwa itu benar. Kalau diejek, ayo. Kalau memang culun, kalau memang you jagoan, ayo kita berantem. Gitu. Tapi dilatih dulu. Kita punya komunitas kan, apalagi nanti dibelain sama komunitas pencaksilatnya. Bukan kita ngajarin berantem ya. Saya tidak mengajarkan berantem, tapi pengalaman hidup saya membuktikan bahwa di jalanan itu kalau kita lemah dianiaya. Iya, benar. Begitu. Jadi kita jangan sombong tapi juga tidak lemah gitu. Iya. Jadi di tengah-tengah begitu Bu kira-kira. Jadi kuncinya adalah Ibu lihat waktu-waktu kosongnya Virgi ini apa. Kalau dia bilang, aduh aku nggak bisa main, nggak ditemenin, oh cari teman lain, kan temen nggak cuma di situ, di sini, di sini, di sini. Nah ikut pencaksilat, biasanya murah-murah aja tuh bayarnya. Apalagi kalau kita bilang minta tolong dong, saya nih dari ini, dari keluarga ini, kira-kira kayak gitu. Jadi mengisi waktu luangnya Virgi dengan kegiatan yang bisa membuat dia juga lebih percaya diri gitu ya. Anak-anak itu lari ke jalan karena kebanyakan waktu kosong, kemudian teman-temannya ngajak, nggak lebih nggak kurang kayak begitu. Dan dia tidak punya alasan untuk menolak gitu ya, nggak punya kekuatan. Betul, di dekat rumah saya dulu ada rel kereta, jadi mainnya ya di kereta, nggak di jalanan umum, jalanan kereta ya pindah-pindah kayak begitu. Tapi awal-awalnya diajak Bu, lama-lama makin jauh begitu. Iya. Baik, Ayah Edi tahan dulu, Ibu juga sebentar ya Virgi dan pemirsa, seberapa penting peran orang tua mengajarkan pendidikan untuk anak. Nah, jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan membahasnya bersama Ayah Edi tentunya. Terima
kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Motivatalk. Masih ada Ayah Edi, Ibu Ika, dan Virgi. Dan sekarang nih Ayah, saya mau tanya dulu sama Virgi ya. Dek, tadi kan kalau kata Ibu sering diledekin gitu. Emang iya sering diledekin ya? Sering? Sama teman-teman sebaya atau yang lebih tua atau gimana? Lebih tua. Lebih tua, sering. Yang lebih gede ya? Terus biasanya diledekinnya kalau kenapa? Kalau kamu kenapa terus diledekin? Bilang kayak artis katanya. Kayak artis gitu ya? Kamu marah ya? Marah apa seneng? Kalau Ayah sih seneng dibilang kayak artis. Keren dong. Udah kayak artis lagi. Gitu. Biasanya terus kalau kamu diledekin gitu, terus kamu gimana? Diem di rumah. Oh, pulang ke rumah gitu ya. Oke, nah Ayah, ini kalau kita lihat kasus kayak gini gitu ya, anak diledekin, dilecehkan mungkin gitu ya di jalan maksudnya. gitu ya. Nah, kemudian dia pulang merenung atau menyendiri. Nah, itu gimana ya? Nah, itu begini. Makanya saya berfokus pada pendidikan orang tua. Itu tergantung orang tua. Jadi waktu pulang, kalau dulu saya diejek, saya cerita. Dulu kan kulit saya hitam banget. Jadi kalau dipanggil itu si hitam, si black gitu. Nah, saya pulang cerita sambil nangis sama ibunya. Aku dipanggilnya si hitam, si hitam. Besok ikut ibu ya ke stasiun kereta. Saya ditunjukin tuh kereta hitam yang ngantri banyak bener. Jadi saya merasa kereta, saya keren banget kayak kereta gitu. Jadi bagaimana menumbuhkan percaya diri anak dengan cara menjawab yang gitu, persis. Ya. Secara logika kan anak ngelihat, kenapa emang kereta itu kereta hitam tuh. Lihat yang nungguin banyak bener. Nanti kamu kalau gede biar hitam-hitam, cewek-cewek cakep yang nungguin banyak sampai begitu. Saya ingat itu. Ibu saya jadi langsung kebayang gini. Nah, mulailah bangga sama kulit yang hitam itu. Sampai sekarang itu bangganya nggak hilang-hilang gitu. Makanya ini nggak pernah diputihin sama saya, Bu. Oke. Ya, kita kasih Ayah Edi kebanggaan dulu ya, Ibu ya. Kita jawab telepon dulu nih sebentar. Halo, selamat malam. Halo. Iya, selamat malam Ibu. Dengan siapa? Dengan Ibu Lita di Palembang. Oke, silakan Ibu Lita. Ya. Selamat malam Ayah Edi. Selamat malam Bu Lita, apa kabar? Ya. Ya, silakan Ibu. Ya, saya mau nanya, saya anak saya ya pengen jualan itu, coba jualan itu sudah pulang sekolah kayak itu Ayah Edi itu ya. Ya, betul. Nah, itu apakah nggak membahayakan bagi dia? Maksudnya tuh nanti kalau di jalan, kalau dia nyebrang di jalan gitu, terus atau bahkan lebih ekstrim lagi kalau diculik gimana? Dia tuh pengen itu nyoba juga lihat ada temennya gitu jualan kayak itu. Membahayakan apa enggak ya? Oke, ya Ibu Lita terima kasih pertanyaannya. Ya, kalau kita anaknya pengen jualan, terus ibunya khawatir nih, bahaya nggak sih? Nah itu gimana ya? Ya, saya punya pengalaman, jadi enak banget ini ceritanya. Dulu ibu saya bilang begini, kamu latihan jualan ya, cari tempat yang paling dekat dulu. Nah, jadi cari sekolahan yang dekat-dekat rumah aja. Jualannya saya selalu diarahin ke sekolahan kan. Pusat keramaian dulu kan ada sekolah pagi, sekolah petang. Jadi sekolah pagi, petangnya jualan gitu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ibu saya selalu ngasih briefing. Briefing itu gini, Bu. Ngajarin anaknya. Nih, kalau orang jahat tuh ciri-cirinya kayak gitu gitu ya. Nanti kalau kamu begini, teriak gitu. Teriak, "Tolong!" gitu. Ya kenceng teriaknya, tolong, pasti semua orang nolong. Gitu. Jadi saya dilatih agar menghadapi kemungkinan-kemungkinan. Terus nyebrang itu pakai pelatihan. Makanya sekarang anak saya pelatihan nyebrang tuh. Sampai dia ahli, dia memahami jalan itu di kiri dan sebagainya, itu pakai pelatihan. Dilatih anaknya. Jadi jangan penuh ketakutan, Bu. Kalau ketakutan nanti anaknya nggak bisa apa-apa. Justru ketakutan itu kita hindari atau kita atasi dengan cara melatih anak kita. Menghadapi menculik, kemudian kalau hilang di pasar, itu saya dulu dilatih. Jadi kalau misalnya di pasar kamu hilang, nanti cari orang yang ada di sana, terus nih sebutin nama orang tuanya siapa, itu dilatih. Nama orang tuanya siapa, alamatnya di mana gitu. Nah itu dilatih. Nah saya sekarang ingat masa lalu saya, anak-anak saya latih. Jadi kalau saya takut dia nyebrang, saya latih nyebrang. Kalau dia takut, saya takut misalnya dia diculik, saya latih menghadapi penculik. Seandainya gitu. Nah anak-anak itu yang bisa diculik mungkin nggak dilatih. Jadi waktu dipegang sama orang, bilang tolong. Orang kalau teriak tolong pasti kan ada yang nggak beres kan. Orang pasti ngumpul. Dan anak saya selalu bilang, ini bukan ayahku, ini bukan ayahku. Pelatihannya kayak begitu.
Nah kayak gitu Bu kira-kira. Nah, iya, itu kan berarti sebagai orang tua kita juga harus melatih untuk berani dulu gitu ya, Ayah ya. Nah, kalau Ibu Ika, kalau Virgi tuh ngamen tuh awalnya gimana Bu rasanya? Takut nggak? Deg-degan, was-was gitu. Takutnya jatuh atau gimana gitu. Jatuh dari mobil, kan dia suka lendotan di mobil tuh, pegangan mobil. Kayak tadi tangannya kejepit tuh. Aduh, saya udah, ya Allah Virgi, udah deh, enggak Bu, udah Gi mau ngamen katanya gitu, ini gitu. Kalau ngamen itu berarti keputusannya Virgi gitu Bu ya? Iya, kemauan dia sendiri. Oke, kemauannya dia gitu. Nah, Ibu pertama kali mendengar kalau permintaannya dia mau ngamen, bagaimana menurut Ibu? Ya, terus gimana ya? Ya Gi buat jajan gigi sendiri Bu, katanya gitu. Habis Ibu ngasihnya sedikit, gitu, ngasih 1.000, mana cukup Gigi buat jajan 1.000 gitu. Ngasihnya 2.000, 1.000 katanya. Ayah, kalau berarti kan kalau saya tangkap tadi, ini juga mengamen untuk menambah pemasukan juga ya, orang tua meringankan biaya jajannya gitu ya. Berarti kan dia harus menjalani 2 peran gitu ya, sekolah dan mencari uang jajan. Nah itu bagaimana sekecil ini bisa menjalani 2 peran itu? Kalau berdasarkan pengalaman saya melihat itu hal bagus. Itu namanya entrepreneurship. Pembelajaran hidup yang sesungguhnya, bahwa nyari uang tuh kayak gini. Karena di sekolah kan nggak diajarin kita nyari uang. Ngerasain nyari duit gitu ya. Iya. Nyari uang. Hanya kita arahkan. Anak saya sekarang pun masih saya ajari cari uang. Caranya misalnya dia bikin prakarya Bu. Ayo nak kita jualan ya. Laku nggak nih jualan ini di sekolahan? Ada sekolah yang paling dekat. Saya ajarin Bu. Gitu. Jadi itu adalah pendidikan wirausaha atau wira swasta, bagus. Hanya masalahnya kita usahakan cari yang resikonya paling minim. Kalau di jalanan kan resikonya kita nggak tahu ya, jatuh, kelindes mobil, kemudian ini dan itu, belum lagi bullying, pengaruh dan sebagainya. Makanya ibu saya dulu mengambil inisiatif, lebih baik kamu jualan. Oke, sekarang yang paling laku apa di sekolahan? Waktu itu es kue Bu. Masih ingat ya zaman kita kecil ada es kue ya, es kue. Nah es kue itu saya bawa sama manisan, dulu manisan buah. Nah manisan buah sama es kue itu ditenteng pakai termos, jualan di sekolah, duduk di depan pintu sekolah. Jadi kalau anak-anak istirahat saya jualan. Nah lumayan lah, separuh habis gitu ya. Nah itu resikonya kan minim. Gitu sama-sama kan. Anak-anak itu punya nurani yang bagus untuk belajar, jangan kita cegah. Oke. Berarti itu pendidikan informal juga ya dia dapat gitu ya. Lalu apa saja pendidikan informal lainnya? Nah, pemirsa, pendidikan informalnya seperti apa yang dibutuhkan oleh anak jalanan? Motivator bersama Ayah Edi akan hadir kembali, tetap bersama kami. Pemirsa, masih kembali bersama kami di Motivator dengan Ayah Edi dan Ibu Ika dan Virgi. Nah, kalau tadi di segmen sebelumnya Ayah menyinggung tentang pendidikan informal gitu ya. Saya mau tanya nih ke Virginya. Selain kamu sekolah, kamu pengen nggak sih ada les-les lain gitu? Mau apa les? Mau les. Les apa tuh kira-kira? Les belajar. Oh, les belajar. Kalau les yang selain belajar sekolah? Mau juga? Pengen apa? Pencak silat? Pengen juga. Nah, Ayah, kalau selain pendidikan formal, informalnya apa lagi? Kalau tadi Ayah bilang jualan, melatih entrepreneur, apa lagi tuh yang dibutuhkan? Saya mengelola sekolah. Nah, saya tidak pernah membedakan antara sistem sekolah anak jalanan dan bukan anak jalanan. Pendidikan tetap sama menurut saya. Jadi yang dilakukan oleh sekolah saya adalah terhadap anak, terserah apakah dia di jalan atau di rumah. Pertama, mengajari dia bercita-cita. Harus punya cita-cita. Gitu. Kalau nggak punya cita-cita, kita pancing terus sampai muncul cita-citanya. Yang kedua, mengajari anak tidak malu bercita-cita. Bukan karena ibunya begini-begini terus kita nggak boleh punya cita-cita. Ibu saya dulu, kamu boleh mau cita-cita apa? Kalau perlu apa yang kita punya kita jual untuk mencapai cita-cita itu. Itu dulu tantangan ibu saya tuh. Terus yang berikutnya adalah kita lihat setiap hari dia hebatnya tuh di bidang apa. Kalau misalnya dia hebatnya di bidang sekolahan, misalnya jadi juara di sekolah, nggak apa-apa, kita dukung sekolah terus. Tapi kalau di sekolah nggak bagus, kita lihat hebatnya di mana. Di main musik hebat nggak? Di nari hebat nggak? Di atlet hebat nggak? Dicoba, karena rata-rata orang hebat itu punya satu, orang-orang terkenal itu punya satu kehebatan. Nggak harus pinter di sekolah, Bu. Tahu Rudi Hartono? Apa kehebatannya? Bulu tangkis. Tahu Rudi Hadiswarno?
Rudi Hadiswarno, kehebatannya rambut. Oh iya. Ya, santan rambut ya, tahu ya. Tahu Rudi Herudin? Kehebatannya masak. Ibu tahu juga ternyata. Jadi yang penting itu, yang penting itu kamu punya kehebatan. Kalau misalnya ternyata, nah Virgi jago masak, nggak apa-apa. Jadi yang hebat kayak siapa namanya tadi? Ayo, Rudi Herudin. Oke. Gitu. Nah Ibu, ada pertanyaan lagi ya nih, mumpung ada Ayah Edi nih, sebentar lagi Ayah Edi pulang nih. Mumpung ketemu kita. Ya, seperti anak ini ya, ini Virgi, ya suka ngambekan gitu ya, suka ini gitu. Misal di temennya dikit ngambek, sampai kabur-kaburan gitu ya. Terus ibu tahu caranya gimana? Gimana caranya gitu ya? Jadi kalau ibu nggak tahu, nggak apa-apa, wajar Bu. Karena kita kan jadi orang tua nggak pernah sekolah ya Bu ya. Iya. Dokter aja sekolah jadi dokter ya. Iya. Nah, jadi kalau saya kasih buku, ibu mau belajar nggak? Mau. Mau ya? Jadi saya kasih buku. Iya. Ya? Iya mau. Nah, nanti bukunya yang paling bagus tuh, judulnya Ayah Edi Menjawab. Menjawab persoalan ibu sama Virgi, nanti ada 100 masalah yang dijawab di situ. Kalau ibu ikutin buku itu satu persatu tekniknya, insya Allah Bu. Iya. Jadi yang penting tuh kuncinya, yakinkan diri ibu bahwa kalau saya jadi orang tua yang benar, insya Allah anak saya benar. Iya. Itu yang juga diucapkan oleh ibu saya waktu saya masih kecil. Gitu. Ajari dia untuk jadi orang yang bermartabat Bu. Ibu saya bilang, kamu jangan ngamen. Kenapa nggak boleh ngamen? Karena ngamen itu setengah memaksa. Ya. Setengah memaksa, cek. Atau yang kedua, ngamen itu kamu dikasihani. Jangan mau jadi orang yang dikasihani. Gitu. Jadi kamu berdagang. Kalau berdagang tuh kan yang beli itu memang pengen beli. Jadi uangnya tuh kamu bawa dengan tegak waktu pulang. Ya. Gitu. Kamu nggak merasa terhina gitu. Nah, itu yang diajarin. Makanya saya semangat. Dari kecil dagang dulu. Sampai kuliah nggak punya uang pun saya akalnya bikin jualan sepatu. Saya tanyain teman-teman siapa yang mau pesen. Dulu saya ambilnya di Pasar Uler. Mulai sepatu, sabuk, jam tangan, pesen ke saya buat bayar uang kuliah. Coba kalau dari kecil nggak dilatih saya sama ibu saya, kuliah nggak ada biaya, putus sekolah. Iya. Saya nggak ada putus sekolah karena dari kecil udah dilatih. Oke. Seperti itu kira-kira Bu. Iya. Jadi semangatnya harus ada di ibu. Iya. Yakinlah. Dia mah lebih hebat dari Ayah Edi, percaya deh. Kelihatan dari matanya ya. Kalau saya bisa, pasti anak ibu bisa. Iya. Ya. Mudahan aja. Tos dulu dong. Iya, Ibu, kalau Ibu lihat gitu ya, sebenarnya Virgi itu kemampuan, maksudnya bakatnya ada di mana Bu? Oke, Ibu tahan dulu, mungkin Ibu mau pikir-pikir dulu jawabannya ya Bu ya. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Motivatalk, kembali sesaat lagi.